Well, hello YouTube. Welcome to Millennials the Channel, tempat di mana kalian bisa menemukan fakta-fakta unik dan menarik seputar dunia dan isinya, yang pastinya kreatif dan edukatif. Oke, without any further ado, langsung aja ke videonya. Nah guys, kali ini aku mau ngebahas seputar fakta atau sejarah menarik tentang sebuah benda yang sering banget kita gunain, benda yang penting banget di kehidupan kita sehari-hari, karena of course kita sering banget ketemu nih sama benda ini, sering banget ngegunain benda ini, yaitu keyboard. Hah? Keyboard? Kenapa keyboard? Oke, we're gonna flashback for a while. Jadi sekitar tahun 1819 lalu, tepatnya di Pennsylvania, Amerika Serikat, lahirlah seorang jenius yang bernama Christopher Latham Scholes. Si Christopher ini pada awalnya nggak langsung menciptakan abjad QWERTY. Jadi dia kayak pada awalnya ini dia menciptakan susunan abjadnya itu berurut seperti yang kita tahu, kayak A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, tapi ketika melakukan percobaan pada mesin ketik tersebut, yang terjadi adalah batang-batang mesin ketik itu saling berkait, saling nyangkut satu sama lain. Bisa bayangin kan gimana susahnya? Akhirnya Christopher memutuskan untuk mengubah urutan abjad yang sudah ada menjadi sebuah kombinasi yang sulit, tapi justru hal itu membantu. Nah, dari situlah terciptanya susunan abjad yang kita kenal sekarang ini, yaitu QWERTY. Tapi ada sedikit perbedaan yang nggak terlalu signifikan sama keyboard QWERTY kita pada saat ini. Perbedaannya itu cuma ada di kalau zaman dulu keyboard QWERTY-nya itu nggak ada angka 1 sama 0 guys. Jadi penulis pada zaman dulu itu menulis angka 1 dengan huruf kapital I dan menulis angka 0 dengan huruf kapital O. Of course, hal itu sangat mempersulit penulis pada masanya. Karena seperti yang kita tahu, dalam bahasa Inggris banyak banget kombinasi huruf-huruf yang digunakan bersamaan, kayak huruf H dan T, kemudian S dan T. Bisa kebayang dong kayak gimana sulitnya kalau keyboard yang digunakan masih huruf yang berurutan. Nah, setelah Christopher merasa fix dengan ide keyboard QWERTY-nya ini, ia pun menjual keyboard ini kepada perusahaan mesin ketik terbesar di dunia pada saat itu, yaitu Remington. Nah, sama si Remington inilah keyboard QWERTY-nya Christopher dirubah menjadi seperti keyboard QWERTY yang kita kenal sampai saat ini. Nah, setelah melewati modifikasi, akhirnya Remington memasarkan keyboard ini secara massal dan digunakan oleh banyak masyarakat pada saat itu. Tepat pada tahun 1973, keyboard QWERTY ini mendapatkan penghargaan resmi dari ISO, yaitu International Standard Organization, sebagai input keyboard resmi di dunia. Nah guys, jadi itulah sejarah singkat tentang dibalik terciptanya keyboard QWERTY yang sampai detik ini, sampai saat ini masih kita gunain, dan penting banget karena selama ini kan kita cuma gunain aja tanpa tahu sejarah unik di baliknya. Oke, aku rasa videonya sampai sini aja, dan aku harap penjelasan singkat tentang kenapa urutan keyboard itu nggak berurut, ya semoga penjelasan singkat aku tadi itu bisa kalian pahami, bisa memberi pengetahuan yang lebih buat kalian. Jadi kita nggak cuma sekedar ngegunain aja, tapi juga tahu asal-usul di balik pembuatan. Tapi sebelumnya guys, aku mau ucapin terima kasih kepada Bapak Christopher Latham. Dengan kehebatannya, dia mampu menciptakan keyboard QWERTY yang sampai saat ini, sampai detik ini masih kita gunain. Karena kalian bisa kan bayangin gimana jadinya kalau sampai hari ini kita masih ngegunain keyboard yang susunan abjadnya itu berurut. Aku yakin itu bakal susah banget. Other than that, I hope you guys enjoy this video. Jangan lupa klik like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya makin banyak lagi orang-orang yang tahu tentang fakta menarik ini. Oke, aku akan tutup videonya sampai sini aja. But don't forget millennials, jadilah cerdas, open-minded, and see the world. See you on my next video.